Belum masalah hukum. Dulu hukum itu tidak diketahui kalau tidak barokahnya perempuan-perempuan itu. Ada sahabat tuh agak usil. Gimana hukumnya mencium istri ketika Ramadan? Batal enggak ya? Sing ditakoki adalah jenis-jenis yang kayak Nabi itu ya kita serah nopo wis cara ngempet itu kuat lah. Tanya Maimunah, apalagi Saudah. Kata Maimunah, kalau ke saya kayaknya enggak. Yang potensi yaitu tanya ke Aisyah. Karena Aisyah ini paling cantik, paling muda. Akhirnya tanya. Dan dijawab oleh Aisyah, qabalani Rasulullah wa waso'im. Nabi itu kalau puasa ya kadang mencium saya, Nabi tetap puasa. Akhirnya jadi fikih, qublatu zauji li zauja itu tidak batal. Menciumnya suami ke istri itu asal mencium saja itu tidak batal. Jadi dokumentasi hukum fikhiyah itu semuanya itu terutama yang masail perempuan itu barokahnya perempuan-perempuan istrinya Nabi. Tadi benar yang dikatakan Gus Yassin, dokumentasi itu hanya ada di istri-istri Nabi. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andai kan tidak ada istrinya Nabi, maka dalailun nubuwah, kesolehan orang di rumah itu kan ukuran. Misalnya di luar kiai-kiai kadang ngetokno waroi zuhud, barang ning omah mangan tuh haduk. Jebule gayane mangan sithik iku mau jaim jaga image tok. Ning jopo kadang-kadang maca ala kiai, serwapi jubahan serbanan terus ning omah wis karo kanthok ngalor itu. Nabi itu ndak, meskipun di rumah itu ya priayi. Karena Nabi itu istighya'nya min Allah, jadi merasa enggak nyaman itu dengan Allah. Jadi enggak beliau itu tetap sopan ketika di rumah. Di luar ya sholat, di rumah ya sholat, di luar ya ingat Allah, di dalam rumah ingat. Itu Nabi kalau mau sholat, itu senangnya bukan main. Itu yang cerita ya istrinya. Jadi Nabi itu kalau banyak masalah, itu keluar masuk, nggak tenang. Corong jauh nggak jenuh. Itu ketika ada adzan Nabi alhamdulillah, arifna ya Bilal. Alhamdulillah waktu sholat sudah masuk, arifna ya Bilal. Ayo cepat Bilal datang ke sini, saya ingin istirahat. Itu istrinya tahu bahwa Nabi itu hiburannya tidak dengan istri-istrinya, tapi dengan sholat. Oh istrinya sampean tetap nggak tahu kalau suaminya gitu, pasti tidak tahu karena tidak ada buktinya. Itu Nabi itu kalau belum sholat tuh keluar masuk. Tapi ketika waktu sholat terus arifna ya Bilal, ayo aku kasih istirahat Bilal. Tuh kalau kamu sholat tuh senangnya bukan main. Makanya ngedikan waqurratu aini fisol. Dan itu kesaksian seorang perempuan. Itu nggak mungkin nggak bener itu karena tadi sekali nggak bener. Digeger, dorong jauh dikeranyam kira-kira gitu. Jadi ini cerita-cerita unik yang mungkin harus dikaji ya, karena ini disebut tafaqquh fiddin. Tapi perempuan juga ketika nyuwun sewu sudah tidak benar itu ya berat. Makanya ini yang kita harus hati-hati. Allah memberi contoh kepada orang-orang kafir, imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini, tapi fakhonata huma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qilat khulan nar ma'adakhilin. Itu contoh yang perempuan gagal. Tapi perempuan yang sukses padahal suaminya itu enggak benar. Ada juga contohnya wa imra'ata Fir'aun. Sehingga di Indonesia alhamdulillah barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama itu hampir jarang terjadi. Yang suaminya soleh, perempuannya tidak solihah itu jarang. Tapi kalau yang lelakinya tidak soleh, perempuannya tetap solihah itu banyak. Jadi alhamdulillah itu barokahnya Rasulullah SAW. Jadi kebalik kalau di Indonesia malah suaminya nggak benar, istrinya itu benar solihah itu. Itu nggak benernya suami jenengan tuh cek sepele ini Fir'aun. Jadi di Quran tuh cerita ada orang solihah tuh istrinya Fir'aun, nggak tanggung-tanggung tapi termasuk legenda. Jadi intinya Quran itu sangat mengapresiasi kesalehannya orang perempuan sampai ada surat Nisa, ada surat Mumtahanah yang agak ekstrim ya surat Mujadilah ini. Ada yang baca Mujadilah, ada yang baca Mujadalah. Kalau Mujadilah berarti pakai isim fa'il, kalau Mujadalah pakai masdar. Nabi itu belum pernah dikalahkan sahabat. Tapi kalau sahabat perempuan itu komplain. Nabi kan ditanya, ya Rasulullah, saya ini didihar suami saya. Ya kalau sudah didihar ya kamu haram, nggak boleh kumpul dia. Yang benar ya Rasulullah, ini hukum Allah apa hukum jenengan? Puantah terus. Sampai Sayyidah Aisyah nggak terima. Kamu harus berhenti bantah Rasulullah. Ini Rasulullah jangan kamu bantah. Selagi hukum itu belum dicabut, jenengan tak lapor na Allah. Kacau tenan. Itu Kanjeng Nabi yang dilawan.
Akhirnya ya Allah nuruti. Makanya akhirnya dihar itu tidak sama dengan tolak. Mergo qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Terus dalam sejarah itu dereng ngenten hukum dirombak kecuali mergo dimune perempuan. Terus cara Pak Hasyim Muzadirian itu ora ono kiai goblok kecuali mergo disentak bojone. Terus saking tope niku dikomplain. Kanjeng Nabi, niki Rasulullah dikomplain. Tapi komplainnya saya ini saged kula ijazahno jenengan. Terus pas dikomplain itu Nabi gak pati nurut. Terus perempuan ini pulang, namanya Khawlah binti Sa'labah. Pulang sujud, ya Allah ini ketentuan Rasulullah berdasar hukum adat. Beliau juga gak ngakui kalau itu dari hukum Allah. Memang Nabi itu ada beberapa hukum yang Nabi sendiri kalau ditanya, ada hukum fikih yang memang minallah ini gak bisa diotak-atik. Ada hukum yang dijalankan Nabi karena yang berjalan baru demikian. Ini mah agak jelimet di usul fikih. Yang nggak menekuni, saya mohon ini tidak jadi fitnah. Memang seperti itu. Jadi misalnya ada hukum-hukum yang kata dalam Islam itu kebaikan jahiliyah akan diteruskan dalam Islam dan keburukan jahiliyah akan dihentikan. Jadi kalau hukum jahiliyah itu bagus ya diteruskan. Makanya nikahul jahiliyah itu tidak ada yang dibatalkan oleh apa? Islam. Misalnya dua pasangan itu semua nikah kan zaman apa? Jahiliyah. Karena nikah itu bagus, ya Islam tidak perlu mentajdid lagi, memperbarui lagi. Nah, dihar itu zaman jahiliyah dianggap pantangan. Karena itu dianggap bagus, ya Islam menetapkan dihar itu mirip tolak. Gitu. Tapi yang ini dikomplain sama Khawlah. Komplainnya nggak tanggung-tanggung, dia ke kamar, sholat sebanyak-banyaknya. Protes hukum ini, ya Allah tolong dibatalkan. Ini gue gara-gara kayak perhitungannya ini gue kayak bujone ini gue ganteng sugih. Nah, jadi soal hasil kakean perhitungan ini. Tapi gak tanggung-tanggung, maturi langsung mbek pengiran watas taki ilap. Terus wa yasma'u tahawurakuma. Jadi Nabi itu didebat. Nabi betul nanti ditamu lanang debat. Itu nanti. Jadi nak ono kiai kalah mbek bojo meneh kiai Kanjeng Nabi on dilawan. Makanya itu masyhur cerita itu di surat Mujadilah atau Mujadalah. Jadi qaulal lati tujadiluka. Jadi kalau pakai isim fa'il fa huwa mujadilun berhubung muannas wa hiya mujadilatun. Masdarnya mujadalah. Ketika Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, ini Khawlah ini datang di tengah perjalanan yang panas dihentikan Umar. Itu diomongi kira-kira jam 11 sampai setengah 3 meh dhuwur iku entek. Sampai Umar pamit, "Mbah niki kula badhe nduriin. Wektune badhe telas." Pengawal Umar gak terima, "Engkau Amiril Mukminin, kenapa berhenti karena orang tua ini?" Terus ke atas Sayyidina Umar, "Atadrimanil ajus, kamu tahu orang tua ini siapa? Ini Khawlah binti Sa'labah. Sami'aha Allah min fawqi sab'i samawat." Ini orang yang ketika protes didengar Allah dari langit 7. Ayasma'uha Allah wa la yasma'uha Umar. Allah aja mau mendengar, masa Umar tidak mau. Andai kan tidak ada sholat duhur, saya akan dengar sampai dia capek. Jadi sunahnya kiai kalau istrinya ngomel tolong didengar sampai capek. karena ijazahnya seperti itu. Tapi syarat perempuannya harus berkualitas kayak Khawlah binti Sa'labah. Jadi kalau protes itu pertama sujud dulu di kamar sampai Allah mendengar. Terus ini cerita-cerita perempuan, jadi keliru lah kalau Islam kadang dituduh sebagai agama yang meminggirkan perempuan, itu keliru sekali. Karena di Quran saja ada surat Nisa, nggak ada surat Rijal. Ada surat Mumtahanah, ada yang baca Mumtahinah juga. Ada syarat Mujadilah atau Mujadalah. Ini surat-surat jelas bintangnya ini perempuan. Ya, tapi kadang-kadang mau coba muratuhu hammalatal hatab fijidial itu yang orang-orang gagal ini, yang gitu, yang apes itu, yang cerita-cerita itu. Tapi kalau matur nuwun sangat, memang yang terakhir kalau pesan tadi ibu itu madrasah pertama, sehingga saya sendiri bisa gini dia barokahnya ibu. Semua orang lah punya di daerah kami, apalagi di daerah punya ibunya ini ada Mbak Jamil, ada semuanya lah. Ada nih Ulfa, kenangan kita ngaji ya sama ibu, pasti mulai kecil tuh sama ibu. Anak saya bisa baca Quran tuh ya karena istri saya, karena suang lanang bener Gus Yasin tadi. Bahsul masail jelimet-jelimet, anak irung salib batak radiulang.
Jadi Fasul Masail, gimana hukumnya sholat di Amerika, puasa di Amerika yang siangnya kadang 19 jam. Gimana hukumnya sholat di bulan, terus kiblatnya gimana, apa mengkurep apa gimana. Wah, anak era sama Quran di Barno, anak ibunya kan ngomel. Bar maghrib di cemplung terus pokoknya nang adus nang diulang ngaji.